Reaksi Patriark Draugflame datang dengan sangat cepat dan hampir segera membalikan situasi yang tidak menguntungkan yang baru saja muncul karena Bai Xiaochun. Dengan menfitnah Spirit Stream Sekte, ia memberi para penggarap sekte aliran darah alasan untuk tenggelam kembali dalam amarah. Mata ketiga penguasa darah itu berkilauan, dan itu sama dengan Song Cue dan tokoh-tokoh penting lainnya di sekte. 3 dari Reaper darah serta beberapa tetua utama tanpa ragu menembak ke arah Bai Xiaochun. Patriark pendiri The Stream Roh sekte tertawa dingin. Hahaha, tempat sampah lengkap. Bai Xiaochun adalah pembudidaya surga Dao dari sekte Stream Roh, namun dia masih muda dan naif, dan jelas-jelas terpesona oleh sihir iblismu. Beraninya kau mencoba menculiknya tepat di depanku. Teman-teman, bawa Bai Xiaochun kembali ke pegunungan. Aku akan secara pribadi mengusir sihir iblis dari aliran darah dari dalam dirinya. Hampir segera pembudidaya dari sekte Stream Spirit langsung beraksi, termasuk Li Qingho yang melesat maju dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun. Pembudidaya eselon warisan ditutup bersama dengan para penatua utama, berlari menuju pasukan sekte aliran darah, bersiap untuk melepaskan serangan kuat untuk berebut Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sekali lagi menjadi fokus seluruh medan perang. Meskipun dia tidak begitu penting bagi kedua sekte itu, tidak ada yang mau menyerahkannya dengan mudah. Bloodstream Sekte ingin memperjuangkan Yejiang untuk menghilangkan kerugian yang muncul. Adapun sekte Stream Roh, mereka ingin Bai Xiaochun kembali dan menyebabkan kerugian sekte aliran darah memburuk. Gemuruh bergema di langit dan bumi saat pertempuran pecah. Di langit, para patriark melepaskan serangan. Penanam eselon warisan berkelahi dengan Reaper darah. Para tetua utama dari kedua sisi mengeluarkan teknik dan barang magis, menyebabkan cahaya terang memenuhi langit. Grand Blood Sekte melepaskan letupan yang menakutkan, dan banyak mayat halus melaju bergerak. Saat mereka bergerak, aura mayat menyebar kemana-mana. Di antara mayat-mayat itu, Bai Xiaochun bisa melihat beberapa miliknya, dan tahu bahwa ia bisa memaksa mereka untuk mundur. Namun, beberapa mayat di antara pasukan seperti itu tidak banyak. Mereka seperti beberapa butir pasir di laut. Ketika sampai pada Gargoyle, mereka terkekeh gila saat mereka tersapu dari pasukan sekte aliran darah dalam persiapan untuk menyerang. Ketika sampai pada Gargoyle, lalu ada pedang darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai master darah, Bai Xiaochun bisa menekan Middle Peak. Tapi ada beberapa master darah masa lalu yang sekarang menjadi penarik darah. Meskipun tingkat kendali mereka atas puncak gunung tidak dapat menandingi penguasa darah, dengan penggabungan kekuatan dan memanfaatkan dukungan para patriark, mereka dengan cepat menekan kekuatan Tuan Darah Bai Xiaochun, memungkinkan para pembudidaya puncak tengah untuk bertarung sekali lagi. Gemuruh memenuhi langit dan bumi sebagai kultivator tubuh dari Lesser Mars Peak beraksi. Raksasa formasi mantra The Spirit Stream Sekte meraung ke dalam tindakan saat mereka menuju sekte aliran darah. Niat membunuh muncul dari raksasa Sangguan Tianyo, dan itu sama dengan yang dikendalikan oleh Ghost Feng, Ghost Yun, Bei Hanli, Du Song, dan Zhou Xinqi. Binatang-binatang perang yang tak terhitung jumlahnya dari tepi utara melolong ketika mereka terbang keluar. Gelombang binatang buas yang mengejutkan untuk dilihat. Naga Titan Heavenhorn meraung. Api hitam meletus dari mulutnya, mengisi langit dan menciptakan lautan api. Di bawah, lebih banyak raksasa formasi mantra menghantam tanah menuju pasukan Bloodstream Sekte. Ketika mereka saling mendekat, peralatan pertempuran magis dilepaskan, menyebabkan semuanya bergetar dan bergetar. Lebih tinggi di langit,
Matahari putih Spirit Stream Sekte dan orang-orang sawah aliran darah mulai memancarkan fluktuasi mengejutkan. Ekspresi pahit bisa dilihat dari mata Bai Xiaochun. Bahkan mengungkapkan statusnya sebagai Master Darah tidak cukup untuk mencegah perang dari pertempuran. Dia melihat sekeliling pada semua wajah yang dikenalnya yang sedang bertarung, dan itu membuatnya merasa seperti dia terkoyak. Kenapa kita harus bertarung? Gumamnya. Perang ini jelas tidak harus terjadi. Apakah saya tidak cukup kuat? Apakah itu sebabnya tidak ada yang mau mendengarkan saya? Saat dia melihat sekeliling, dia menyadari kebenaran masalah ini. Meskipun kedua sekte sangat peduli padanya, tapi dia tidak cukup kuat dan jelas tidak cukup penting untuk mempengaruhi perang besar yang mematikan seperti ini. Namun, sejauh yang dia ketahui, jika satu sekte memusnahkan yang lain, dia pasti akan melihat banyak wajah yang akrab mati, terlepas dari siapa yang keluar sebagai pemenang. Ketika dia berdiri di sana dengan gemetaran, dia menyadari tidak ada yang mundur sekarang. Dia juga tidak perlu melakukannya. Basis kultivasinya meletus saat dia terbang ke udara untuk sekali lagi berdiri di antara kedua sisi dan meraung. Aku berkata, kalian orang tidak diizinkan untuk terus berjuang. Suaranya bergema seperti guntur dan menyebabkan beberapa orang ragu. Namun, mayoritas mengabaikannya. Adapun Song Chue, senyumnya semakin dingin, dan di dalam dia mengejek Bai Xiaochun. Master God Diviner, Jelly, dan semua orang dari Middle Peak sekarang dibebaskan dari kekuatan Master Darah Bai Xiaochun berkat Reaper Darah. Mereka sekarang bebas untuk bertarung. Mata berkedip-kedip, hati dipenuhi dengan segala macam pikiran dan perasaan. Mereka bergerak. Hanya Song Junwan yang tetap diam dan tidak menyerang, karena air mata yang masih memenuhi matanya. Kesedihannya yang tampak lebih dalam dari sebelumnya. Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya, menyapu putaran pertama serangan yang dikenakan. Mata merah penuh kegilaan dia meraung. Bukankah kalian mendengar saya? Aku berkata, kalian semua tidak diizinkan untuk bertarung. Sayangnya, kata-katanya seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam sumur, yang akan menyebabkan beberapa riak di permukaan air, tetapi tidak lebih. Patriark Song Clan menghela nafas dan berkata, Ye Jiang, anakku, jangan sia-siakan kata-katamu. Posisi Anda membuat Anda terlalu sensitif. Jadi tinggalkan saja medan perang dan Anda tidak perlu bertarung dalam perang ini. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sini. Sementara itu, Patriark Ironwood melawannya dengan sangat ganas. Patriark pendiri Spirit Stream Sekte menghela nafas ke dalam, kemudian berkata, Xiaochun, karena sekte aliran darah bertekad untuk bertarung, maka setiap kata yang kamu ucapkan tidak akan berguna. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, jadi kembalilah ke pegunungan Luochen. Tidak perlu bagi Anda untuk bergabung dalam pertempuran. Patriark pendiri Spirit Stream Sekte menghela nafas ke dalam, kemudian berkata, Xiaochun, leluhur-leluhur aliran darah sekte ini menyerang dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, bahkan menarik beberapa item sihirnya. Perang ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Bom naik ke udara, dan gelombang kejut menyebar di seluruh medan perang. Bai Xiaochun terlihat gemetaran saat dia melihat sekeliling pada pertempuran. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dan itu kemungkinan akan menjadi bencana bagi sekte aliran darah. Kenangan dari aliran darah sekte melayang di benaknya, namun dia tidak punya pilihan lain. Dipenuhi dengan tekad, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menjerit. Haul itu mengandung fluktuasi dari basis kultivasi. Kekuatan teknik hidup selamanya yang abadi dan bahkan yang lebih penting, akumulasi dari semua kegilaan yang ia rasakan di dalam hatinya. Darahnya meletus, gemuruh keluar untuk membentuk kolam cahaya berwarna darah raksasa yang melonjak keluar. Suara beresonansi dengan martabat dan kemegahan yang tiada tara. Dia meraung, sekte aliran darah, mundurlah segera. Dengan itu, dia mendorong tangan kanannya ke arah sekte aliran darah. Seketika, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan cahaya berwarna darah yang mengelilinginya mulai menyebar dengan cepat. Langit bergetar dan bumi bergetar. Dalam sekejap mata,
Cahaya menutupi segala sesuatu di seluruh medan perang. Langit bergetar. Ketika pusaran besar berwarna darah muncul, yang kemudian berubah menjadi lengan besar berwarna darah yang tak terlukiskan. Lengan memenuhi langit dan mencerminkan gerakan Bai Xiaochun sendiri, memotong ke arah tentara dari sekte aliran darah. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi dan menakjubkan segera keluar dari lengannya, menyebabkan tekanan kuat keluar secara instan. Banyak orang sudah mencatat tangan besar itu. Ketika para leluhur dari Bloodstream sekte melihatnya, dan terutama leluhur-leluhur pendiri pendiam, wajah mereka segera jatuh. Gerakan mendorong tangan langsung menyebabkan para penanam dari sekte Lesser Mars Peak bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan penuh dengan ekspresi takjub ketika mereka menyadari bahwa semua teknik yang mereka perkembangkan dilemparkan ke dalam kekacauan total. Itu seperti beberapa tanda pemeteraian yang tidak pernah terdengar tiba-tiba menimpa mereka. Banyak orang sudah mencatat tangan besar itu. Dalam sekejap mata, kecakapan bertarung dari semua pembudidaya Peak Mars kecil secara tak terduga berkurang setengahnya. Bukan hanya pembudidaya Peak Mars kecil yang terpengaruh, puncak mayat, puncak tengah, dan pembudidaya puncak tanpa nama semua terkejut dan mulai menangis dengan khawatir. Apa yang terjadi? Basis kultivasi saya tidak stabil. Bagaimana ini mungkin? Ya, basis kultivasi saya benar-benar disegel. Bukan hanya para pembudidaya di medan perang yang terpengaruh. Mayat halus, gargoyle, pedang darah, semuanya menderita karena tekanan yang menghancurkan. Jeritan teror terdengar, bahkan awan darah mulai redup, dan pedang darah mulai mengering. Adapun Patriark Bloodstream sekte, hati dan pikiran mereka berputar. Yang mengejutkan mereka menemukan bahwa basis kultivasi mereka ditekan. Esensi mereka sangat terpengaruh, sehingga mustahil untuk melawan balik tekanan. Siapapun yang berlatih kultivasi, apapun yang terhubung dengan leluhur darah, tidak dapat menghindari kutukan ini. Para penguasa darah dari Lesser Mars Peak, Corpse Peak, dan Nameless Peak bergetar. Nampak dan urat biru-biru menonjol di leher wajah mereka. Mereka bisa langsung merasakan tekanan yang tak terlukiskan menimpa mereka, merebut kekuatan tuan darah mereka. Kemampuan mereka untuk mengendalikan para pembudidaya, puncak gunung mereka sendiri sedang diambil, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Singkatnya, mereka beralih dari menduduki posisi tinggi dan tinggi menjadi tidak lebih dari petani biasa. Para tetua agung dari 3 puncak gunung yang sama juga takut. Wajah Song Junwan memucat dan matanya bersinar karena tidak percaya. Fakta bahwa Bai Xiaochun dan Ye Jiang adalah satu dan sama adalah perkembangan yang telah mengguncang banyak orang. Tetapi kejutan itu tidak seperti apapun dibandingkan dengan apa yang mereka alami sekarang. Mustahil! Aku penguasa darah Corpse Peak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak percaya gerakan sederhana di pihaknya bisa menekan kita semua. Mengingat Tuan Darah dan kakek tua bereaksi dengan cara itu, tidak perlu bahan pertimbangan. Bagaimana perasaan para pembudidaya lainnya? Master Dewa Diviner, Jelly, Song Cue, Su Xiaoshan, dan semua orang di sekte aliran darah benar-benar terguncang. Tidak masalah apa yang mereka inginkan terjadi. Mereka semua dibudidayakan berdasarkan leluhur darah, dan dengan demikian sekarang sedang dihancurkan oleh Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menyebabkan pusaran muncul dan lengan berwarna darah besar muncul. Dan satu tindakan itu mengubah seluruh situasi medan perang. Suara gemuruh tanpa batas dan mengejutkan bergema ketika semua orang dari sekte aliran darah, termasuk murid sekte luar, murid sekte dalam, para pembudidaya yang mendiami 4 puncak gunung, para tetua utama, dan bahkan penarik darah dan patriark terpengaruh. Mereka semua terguncang, dan wajah mereka jatuh. Akan menjadi pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan bahwa di dunia mereka, matahari dan bulan telah menjadi gelap. Semua kemuliaan dan kekuatan sekte aliran darah memudar. Mereka tidak lagi memiliki keunggulan dalam arti kata apapun. Mereka melemah, dan karena perubahan haluan yang tiba-tiba,
Pikiran para murid yang tak terhitung mulai runtuh. Kekacauan langsung mencengkeram ke sekte aliran darah. Saat kekacauan menyebar, dengan cepat menjadi jelas bahwa sekte aliran darah berada di ambang kehancuran dan kematian. Pada saat itulah seseorang, mustahil untuk mengatakan siapa, tiba-tiba menjerit ketakutan yang bergema ke segala arah. Tuan Darah, ini adalah kekuatan Dewa Darah legendaris. Surga, Yejang, Bai Xiaochun. Aku tidak percaya dia benar-benar menjadi Tuan Darah. Tangisan seperti itu mulai bergema satu demi satu. Semua orang gemetar ke dalam, dan mereka tidak cepat menyadari apa yang terjadi adalah tercengang ketika mereka dan mendengar apa yang dikatakan orang lain. Para leluhur di langit merasakan kekuatan mereka memudar dan wajah mereka berkedip ketika mereka mulai menangis. Aku tidak percaya iblis darah itu nyata. Tuan Darah telah datang, Yejang, mendapatkan warisan Blood Lord. Bagaimana kita bisa terus berjuang sekarang? Di tengah kekacauan, para penggarap sekte aliran darah semua mulai memandang ke langit pada orang yang sendirian menekan mereka semua. Bai Xiaochun. Rambut Bai Xiaochun melambai-lambai bertiup angin saat dia melayang di sana. Meskipun dia terlihat sedikit lebih mengesankan daripada seorang master darah, dia tampaknya masih tidak mampu mengubah gelombang pertempuran mematikan seperti yang akan terjadi. Dan lagi, segalanya sudah berubah. Seseorang yang sendirian bisa menekan seluruh sekte bukanlah orang yang bisa diabaikan. Dia bukan orang yang bisa diabaikan. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dengan Spirit Stream Sekte di belakangnya. Dia menatap Bloodstream Sekte, dan meskipun suaranya yang serak tidak terlalu keras, entah bagaimana itu memenuhi seluruh medan perang. Sekarang, bisakah kalian mendengarkan saya, Bloodstream Sekte? Jika Anda benar-benar ingin memusnahkan Spirit Stream Sekte, maka Anda harus melakukannya di atas tubuh saya yang mati. Pada saat yang sama, tekanan yang membebani sekte aliran darah meningkat, dan kata-katanya tampak seperti petir di telinga mereka. Mayat halus bergetar dan satu persatu mulai menundukkan kepala. Mata Grand Lich tampak terbakar. Dengan percikan api ketika ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, terbang di udara untuk berdiri di depan Bai Xiaochun. Mengeluarkan lolongan yang mirip, menyebutkan rambut hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke zombie di sekitarnya. Sebagai tanggapan, murid-murid zombie lainnya melebar, dan mereka tiba-tiba menyalakan tuan mereka di sekte aliran darah. Hal-hal yang belum berakhir. Di antara awan, gargoyle adalah salah satu gargoyle yang tampaknya biasa yang tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, menyebabkan semua gargoyle lainnya juga mengaktifkan sekte aliran darah dan menelanjangi taring mereka. Sekarang tidak hanya para pembudidaya aliran darah sekte telah ditekan, lebih dari setengah dari kekuatan yang mereka miliki telah diambil dari mereka. Para leluhur Bloodstream Sekte memandang Bai Xiaochun dengan wajah pucat dan ekspresi kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah Tuan Darah, Dewa Darah. Apakah itu Patriark Lengkung, Patriark Limitless, dan bahkan Patriark Clan Song? Emosi kompleks di mata mereka benar-benar di luar deskripsi. Seandainya mereka tahu sebelumnya bahwa Yejang adalah penguasa darah, maka perang pasti tidak akan berakhir seperti ini. Ada sikap campuran di sekte aliran darah tentang setan darah legendaris. Beberapa orang merindukannya untuk muncul, yang lain tidak. Jika Lord Darah memang menjadi murid biasa, maka ia dapat dengan mudah dikendalikan dan dibatasi, dan bisa dipaksa untuk hanya melakukan hal yang akan menguntungkan sekte aliran darah. Tapi sekarang, bertentangan dengan semua harapan, Bai Xiaochun ternyata adalah Dewa Darah. Patriark Clan Song mempertahankan kesunyian yang pahit. Leluhur-leluhur itu tampak linglung. Tidak ada yang tahu harus berpikir apa. Adapun Patriark Limitless, dia tidak mengatakan apapun. Namun cahaya aneh berkedip di matanya. Dari samping, Patriark Dark Flame menundukkan kepalanya, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk membaca ekspresinya. Song Junwan ada di kerumunan menatap Xiao Baochun dengan senyum yang jauh lebih pahit daripada kepahitan di hati siapapun di sekitarnya. Saat dia menatap Bai Xiaochun, dia dikejutkan dengan perasaan bahwa celah di antara mereka hanya terus tumbuh lebih luas. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Dia ingin bisa bersembunyi untuk bisa melarikan diri. Pada saat ini, dia tidak punya keinginan apapun untuk melihat Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun melihat keheningan sekte aliran darah, ekspresi beragam di wajah para patriark dan kesuraman Song Junwan
hatinya berdenyut kesakitan. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia gugup. Sejak awal sampai sekarang, akhirnya dari apa yang bisa dia katakan, tidak mungkin pertempuran itu berlanjut. Tidak perlu saling bertarung, katanya dengan lembut. Aku bisa mewakili sekte Stream Roh atas namamu untukku. Namun, sebelum dia bisa selesai bicara, suara dengung naik ke udara dari Spirit Stream Sekte. Dari medan perang, ketika fluktuasi intens muncul dari pembentukan mantra besar di pegunungan Luochen, mata Bai Xiaochun melebar dan dia melihat dari balik bahunya untuk melihat bahwa semua patriark memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Itu terutama berlaku untuk pendiri patriark yang matanya berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Dia telah terguncang oleh semua yang telah terjadi. Tidak pernah mungkin dia membayangkan bahwa Bai Xiaochun tidak hanya akan menjadi penguasa darah, tetapi juga akan menjadi Lord Darah, Dewa Darah yang legendaris. Pentingnya seseorang seperti itu tidak dapat diabaikan. Tidak hanya dia bisa menekan sekte aliran darah dan membalikkan gelombang pertempuran, dia juga bisa memberi mereka kesempatan yang jarang ditemukan. Untuk melihat kesempatan itu tepat di depan mereka, menyebabkan 5 patriark roh sekte benar-benar terguncang. Tentu saja mereka peduli tentang Bai Xiaochun, tetapi pada saat yang sama, ini adalah masalah yang berkaitan dengan kelangsungan hidup sekte mereka. Di saat seperti ini, mereka rela mengkhianati hati nurani mereka demi kepentingan sekte ini. Setelah bertukar pandang dengan patriark lainnya, patriark pendiri itu menoleh ke belakang dan tertawa. Luar biasa, Bai Xiaochun. Anda telah melakukan layanan hebat untuk sekte hari ini. Untuk selanjutnya, Anda adalah anggota eselon warisan dan juga patriark. Spirit Stream Sekte, serang basmi sekte aliran darah. Sang patriark pendiri segera melambaikan tangannya dan 4 patriark lainnya menembak ke arah patriark sekte aliran darah. Pada saat yang sama, formasi mantra di pegunungan Luochen mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dan inkarnasi raksasa setelah dia jeda singkat bergerak maju meraung. Makhluk pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari tepi utara melolong. Kelompok binatang perang itu kira-kira terdiri atas 30% dari kecakapan sekte Stream Roh, dan mereka saat ini mengalir keluar untuk menutupi langit dan bumi. Ini adalah kesempatan untuk memobilisasi seluruh sekte untuk menimbulkan kerugian besar di sekte aliran darah dan menciptakan dasar untuk sekte aliran roh yang akan berlangsung selama 10.000 tahun. Sekte aliran darah benar-benar terguncang. Hampir secara bersamaan mereka semua mengaum keras, namun tidak ada tempat untuk mundur, dan hati mereka semua dipenuhi dengan rasa kesedihan dan serta kebencian yang sangat mendalam pada Xiai Bochun. Ini adalah kesempatan untuk memobilisasi seluruh sekte untuk menimbulkan kerugian besar di sekte aliran darah. Setelah aliran darah benar-benar terguncang, hampir secara bersamaan, mereka semua benar-benar kecewa terhadap Bai Xiaochun. Aku membencimu, Bai Xiaochun, ataupun Ye Jiang. Siapa yang peduli dengan Tuan Darah dan Tuan Darah mereka? Anda mengatakan Anda mewakili sekte Stream Roh. Hahaha, Ye Jiang, Anda itu bukan siapa-siapa. Ye Jiang, ingatlah ini, bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, hantu saya akan menghantui Anda untuk generasi yang akan datang. Saat tawa pahit mereka terdengar, 3 penguasa darah, penatua utama, dan penarik darah memanfaatkan semua kecakapan pertempuran yang bisa mereka kumpulkan. Adapun patriark, mereka menggertakkan gigi dan mengeluarkan lolongan sedih. Bai Xiaochun menatap kaget pada patriark Spirit Stream Sekte. Tidak pernah dia bisa membayangkan bahwa sekte Stream Roh akan memilih untuk menyerang pada saat ini. Sambil terhuyung mundur, dia tiba-tiba mulai tertawa. Tawa yang hampir tampak menangis. Betapa naifnya aku. Saya berpikir bahwa menekan satu sisi akan mengakhiri perang. Betapa salahnya saya. Aku mengerti sekarang. Aku benar-benar sungguh mengerti. Saya melebih-lebihkan posisi saya. Saya salah menilai status saya sendiri. Baiklah, Spirit Stream Sekte, kau keluargaku. Tetapi pada saat ini,
Aku perlu menunjukkan batas kekuatanku yang sebenarnya. Mendongakkan rambutnya, mencabuk tentang dia. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah sekte ekstrim roh, dan dia memanggil, Datien. Itu adalah Raja Binatang, Tiedan.